Halo teman-teman dokter semuanya, kami dari SGDB 1 izin untuk mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Kolorektal Karsinoma Screening. Baik, ini merupakan identitas anggota dari SGDB 1. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Denis Nathanael Lenardi dengan NIM 3 digit terakhir 134. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai dimulai dari latar belakang. Tentunya kanker kolorektal merupakan salah satu jenis kanker dengan beban kesehatan yang cukup signifikan secara global maupun di Indonesia sendiri. Menurut data Globocanta pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia terdapat lebih dari 35.000 kasus baru kanker kolorektal dengan angka kematian mencapai 19.000 per tahun dan menempatkan kanker kolorektal ini merupakan kanker dengan tingkat kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Gejala kanker kolorektal kerap tidak spesifik, seperti perubahan pola buang air besar, perdarahan rektal, dan nyeri pada perut. Dan tentunya penyakit ini merupakan penyakit progresif di mana pada tahap-tahap atau stadium awal tidak ada bergejala ataupun asimptomatik, namun gejala-gejalanya mulai muncul di stadium-stadium akhir. Oleh karena itu, deteksi dini melalui screening seperti tes darah samar, feses, dan kolonoskopi perlu dilakukan dan telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian akibat kanker kolorektal stadium akhir. Namun, pada sebuah studi di Semarang menunjukkan hanya 63 partisipasi yang ikut berpartisipasi dalam program screening di Indonesia dan 70,27% masih yang patuh dari hasil screening tes darah samar feses yang positif. Angka-angka ini tentunya menunjukkan bahwa partisipasi program screening di Indonesia masih cukup rendah. Adapun setelah paparan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, muncul beberapa rumusan masalah yang kami ungkit untuk kami bahas di student project pada kali ini. Yakni yang pertama, apa definisi dan pathogenesis dari kanker kolorektal itu sendiri, bagaimana manifestasi klinis dari kanker kolorektal itu sendiri, bagaimana metode pemeriksaan dan apa saja metode-metode pemeriksaan dan screening kanker kolorektal, bagaimana kriteria diagnostiknya, dan bagaimana tata laksana dari kanker kolorektal itu sendiri. Adapun setelah rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya, muncul beberapa tujuan umum atau tujuan khusus atau tujuan dari penulisan kami dari student project ini. Tentunya dari tujuan umum mengetahui secara lebih mendalam dan lebih jauh mengenai kanker kolorektal sehingga dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam bidang kesehatan, terutama pada penyakit tersebut ataupun dalam screening penyakit tersebut. Lalu untuk tujuan khususnya, sesuai dengan rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya, yakni untuk mengetahui definisi dan etiopatogenesis dari kanker kolorektal, mengetahui manifestasi klinis dari kanker kolorektal, mengetahui apa saja metode pemeriksaan dan screening dari kanker kolorektal, dan mengetahui kriteria diagnostik, serta mengetahui tata laksana terapi dari kanker kolorektal. Adapun manfaat dari penulisan student project kami kali ini terdapat dua bagian, yakni manfaat teoritis, yakni untuk memberi sumbangan pemikiran, pemahaman, dan sebagai sumber referensi bagi para pembaca, peneliti, maupun pelajar-pelajar mahasiswa kesehatan atau mahasiswa-mahasiswa terkait kanker kolorektal. Lalu juga berupa manfaat praktis, yakni menambah kepustakaan institusi mengenai kanker kolorektal. Selain itu, kami juga berharap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam diagnosis dan tata laksana kanker kolorektal di fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kamarina Najra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 002. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kolorektal karsinoma. Ini merupakan jenis kanker yang muncul dari jaringan usus besar meliputi bagian kolon dan atau rektum. Nah, di Indonesia sendiri, CRC termasuk salah satu keganasan yang cukup umum terjadi pada pria maupun wanita, di mana menempati posisi setelah kanker prostat dan kanker payudara dengan proporsi sekitar 11,5% dari total kasus kanker yang ada. Nah, screening merupakan salah satu metode yang terbukti dapat mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas dari kanker kolorektal ini. Metode screening yang direkomendasikan diantaranya yang pertama yaitu pemeriksaan colok dubur 1 kali setelah usia 50 tahun, diulang jika muncul gejala. Yang kedua yaitu tes darah samar pada feses dan pemeriksaan DNA feses untuk mendeteksi kanker kolorektal pada stadium awal. Kemudian pemeriksaan endoskopi seperti sigmoidoskopi,
kemudian kolonoskopi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologis termasuk barium enema kontras ganda dan CT kolonoskopi, di mana ini disarankan dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk mendeteksi lesi dari kanker lanjut. Perkenalkan, saya Lomade Pradjani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai etiologi kanker kolorektal. Untuk penyebab yang pertama yakni mutasi genetik, di mana mutasi terutama pada gen APC dan juga KRAS itu menyebabkan terjadinya proliferasi sel yang abnormal, terjadinya peningkatan glikolisis, metabolisme glutamin, dan juga gangguan pada mikrobiota usus. Hal ini nantinya akan diikuti oleh inaktivasi pada gen TP53 yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dan resistensi terhadap terapi. Lalu penyebab yang kedua yakni karena disbiosis pada usus, di mana kondisi hipertiroidisme dan juga paparan antibiotik itu menyebabkan terjadinya penurunan mikrobiota protektif dan juga menyebabkan terjadinya peningkatan patogen seperti Clostridium dan juga Enterococcus. Hal ini nantinya akan menyebabkan terjadinya peradangan kronis dan juga kerusakan pada mukosa. Lalu penyebab yang ketiga yakni karena makanan ultra proses, di mana komponen-komponen emulsi sintetis, pengawet, dan juga pemanis buatan itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada mikrobiota usus, permeabilitas usus juga menjadi meningkat. Hal ini nantinya akan menyebabkan terjadinya translokasi mikroba dan juga endotoksin yang memicu respon imun inflamasi kronis. Lalu untuk penyebab yang keempat, yakni adalah lingkungan dan gaya hidup, di mana paparan bahan kimia dan juga antibiotik jangka panjang ini dapat menyebabkan penurunan produksi butirat. Penurunan produksi butirat ini nantinya akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif dan juga kondisi inflamasi yang sekiranya akan mendukung proses karsinogenesis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Natania Pananda Herani dengan NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari kanker kolorektal, di mana untuk faktor risikonya itu ada 2 macam yang bisa dikategorikan sebagai tidak dapat dimodifikasi dan juga dapat dimodifikasi. Nah, untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ini itu meliputi usia lanjut, jenis kelamin, riwayat penyakit inflamasi usus, seperti misalnya kolitis ulceratif dan penyakit Crohn, serta riwayat keluarga dengan kanker kolorektal. Di mana untuk mereka yang punya sindrom herediter seperti sindrom Lynch dan familial adenomatous polyposis atau FAP, itu juga merupakan faktor genetik penting di mana bisa juga meningkatkan untuk terkenanya risiko kanker kolorektal. Dan dari dapat dimodifikasi atau faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini itu meliputi gaya hidup dan lingkungan. Jadi seperti misalnya contoh mengonsumsi daging merah dan olahan secara berlebihan, obesitas, konsumsi alkohol, merokok, kurangnya aktivitas fisik, seperti sering duduk, dan juga ada faktor risiko lain yaitu stres psikososial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Febri Kandara Bahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya, patofisiologi kolorektal karsinoma. Kanker kolorektal berkembang melalui adenoma karsinoma sequence dengan mutasi genetik terhadap APC, KRAS, DCC, TP53 yang mengubah sel normal menjadi adenoma, kemudian karsinoma invasif. Disbiosis mikrobiota usus yang dipicu darah merah, alkohol, diet rendah serat menyebabkan inflamasi mukosa yang mengaktifkan jalur onkogenetik. Tumor menyebabkan obstruksi pendarahan dan metastasis. NLR tinggi menandakan prognosis buruk, sementara disbiosis berkontribusi terhadap resistensi kemoterapi. Pendekatan terapi modern mempertimbangkan probiotik atau prebiotik untuk mengembalikan keseimbangan mikrobiota. Sekian dari saya, terima kasih.
Kanker kolorektal atau CRC merupakan salah satu jenis kanker yang menduduki posisi ketiga tertinggi di Indonesia. Kanker ini awalnya muncul secara asimptomatik, tidak spesifik tetapi progresif, sehingga pasien seringkali tidak menyadarinya. Gejala klinis yang perlu diwaspadai pada kanker kolorektal adalah feses yang disertai darah dan juga lendir, atau nama lainnya hematosesia. Gejala lain yang merupakan ciri khas dari CRC stadium lanjut adalah obstruksi usus, yang ditandai dengan adanya nyeri perut, perut kembung, mual, muntah, diare, atau konstipasi, dan juga kelelahan. Pada tahap awal CRC, seringkali tidak menimbulkan manifestasi klinis yang jelas, yang mengakibatkan perjalanan penyakit ini relatif lama, sehingga dapat menyebabkan proliferasi tumor, kasesia, anemia, penurunan nafsu makan, hingga penurunan berat badan yang cukup drastis. Baik, sini melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, saya Putu Gede Kiswardana dengan digit terakhir 182. Sini saya akan menjelaskan salah satu alat screening untuk kolorektal karsinoma, yaitu kolonoskopi. Di mana kolonoskopi ini menurut studi merupakan gold standard screening untuk kolorektal karsinoma, di mana sudah terbukti menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kolorektal karsinoma. Dan kolonoskopi ini efektif mendeteksi kanker di bagian distal dan proksimal dari kolon. Namun ada beberapa tantangan dari studi-studi tersebut, di mana tingkat partisipasi atau pemakaian kolonoskopi ini yang masih rendah dan kualitas deteksinya yang bervariasi. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Kolonoskopi ini merupakan tabung fleksibel dengan kamera yang dimasukkan melalui rektum untuk melihat seluruh bagian dari kolon, di mana jika terdapat polip atau tumor bisa langsung diangkat dan itu akan mencegah berkembangnya kanker. Nah, biasanya sebelum dilakukan kolonoskopi dilakukan persiapan usus dan dilakukan dengan sedasi. Biasanya juga dilakukan dengan teknik tambahan seperti water exchange dan koromoskopi untuk meningkatkan tingkat deteksinya. Baik, izinkan saya melanjutkan ke alat screening yang kedua, yaitu sigmoidoskopi. Dimana menurut studi, sigmoidoskopi ini dapat menurunkan kejadian dari colorectal cancer ini hingga 20-30% dan menurunkan angka kematiannya hingga 24-30%. Nah, kemudian sigmoidoskopi ini merupakan alternatif dari kolonoskopi yang lebih sederhana, cepat, dan aman dibanding dari kolonoskopi tersebut, di mana tingkat partisipasinya lebih tinggi, terutama bagi orang yang tidak mau menjalani kolonoskopi. Tapi kelemahan dari sigmoidoskopi dibandingkan kolonoskopi adalah dia tidak bisa mendeteksi bagian kanker di bagian proksimal dari usus besar. Nah, bagaimana pengerjaannya? Hampir sama dengan kolonoskopi, yaitu tabung fleksibel dimasukkan melalui rektum untuk memeriksa bagian bawah usus besar, terutama di bagian rektum dan kolon sigmoid, di mana tidak memerlukan sedasi dan persiapannya ringan, dan dapat mendeteksi dan mengangkat lesi perang kanker di bagian distal. Ini jika ditemukan kelainan pada pasien akan dirujuk untuk melakukan kolonoskopi. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Namun sebelumnya, mohon maaf karena suara saya agak serak karena sedang radang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Pramantia Radin Pakisan dengan 3 digit NIM terakhir 026. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan metode screening dari kolorektal karsinoma, di mana selanjutnya terdapat risk adapted screening. Pada dasarnya ini merupakan satu metode yang merupakan tambahan metode sebelum melakukan screening lanjutan, seperti misalnya kolonoskopi dan juga metode lainnya. Jadi risk adapted screening itu merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan deteksi dini kanker kolorektal atau kolorektal karsinoma dengan menyesuaikan strategi screening berdasarkan profil dari individual per pasien. Jadi nantinya ini bisa berupa mengerjakan kuesioner lebih awal atau pemeriksaan laboratorium lainnya, di mana ini nantinya mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang telah terbukti memang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian dari kolorektal karsinoma, misalnya usia, riwayat keluarga, riwayat penyakit pribadi, dan juga gaya hidup. Untuk mekanisme penggunaan risk adapted screening itu, pertama penilaian resiko, jadi bisa data-data dari pasien atau individu dikumpulkan, kemudian akan distratifikasi. Distratifikasi dalam arti dikelompokkan apakah termasuk resiko rendah, sedang, ataupun tinggi. Nantinya individu dengan risiko yang sama itu akan mendapatkan penanganan lebih lanjut yang sama, seperti misalnya sama-sama dilakukan kolonoskopi seperti itu. Sehingga keunggulannya nantinya itu akan memastikan individu dengan risiko yang sama itu dapat menerima intervensi yang serupa, sehingga dapat mengoptimalkan dan juga mengefisiensikan dalam penggunaan screening lanjutan, sehingga memang diperoleh nantinya pasien-pasien yang memang positif terbukti kolorektal karsinoma. Selanjutnya, untuk biomarker ini masih cukup baru, jadi masih banyak diuji cobakan, itu dengan mendeteksi biomarker metilasi DNA SFRP2, di mana SFRP2 ini pada dasarnya merupakan
gen penekan tumor atau tumor supresor gen yang berasal dari famili SFRP, di mana dia terlibat dalam proses karsinogenesis sebagai antagonis dari jalur WNT beta-katenin, di mana SFRP2 itu secara fisiologis nantinya dia akan berikatan dengan ligan WNT yang akan menghambat translokasi dari beta-katenin sehingga jalur persinyal ini tidak akan aktif. Nah, ketika terjadi metilasi DNA itu akan terjadi penghapusan ataupun silencing dari SFRP2 sehingga nantinya jalur WNT beta-katenin ini akan terus bisa aktif yang dapat memicu sel kanker untuk dapat terus berproliferasi dan juga terhindar dari apoptosis sebagai mekanisme karsinogenesisnya. Berdasarkan meta-analisis dari Yu et al. 2019, di mana menggunakan total studi 83 studi dan memperoleh adanya hubungan yang signifikan antara metilasi DNA SFRP2 dengan kejadian kolorektal karsinoma dengan odds ratio 8,41 95% confidence interval, di mana ini terbukti dia peningkatan kejadian kolorektal karsinoma ketika ditemukan adanya DNA hipermetilasi SFRP2 sebanyak 8,41 kali. Dan pada dasarnya untuk deteksi biomarker ini bisa menggunakan berbagai sampel seperti misalnya darah, jaringan, dan juga feses. Namun berdasarkan studi-studi yang ada, bisa disimpulkan kalau misal untuk deteksi biomarker ini lebih baik menggunakan sampel feses dengan sensitivitas sebesar 91% dibandingkan dengan sampel-sampel lainnya, misalnya sampel darah dan juga sampel jaringan, di mana hal ini dapat dikaitkan dengan DNA tumor dengan feses yang berasal langsung dari mukosa usus besar, sehingga memungkinkan deteksi yang lebih spesifik. Sedangkan untuk DNA dari FSS juga cenderung lebih utuh dan juga memang diperoleh dalam konsentrasi yang tinggi dibandingkan dengan dari plasma ataupun serum dan juga jaringan yang cenderung bisa terdegradasi dan juga bercampur dengan DNA dari sumber lainnya. Izin lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Chandra Wilasita dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin melanjutkan mengenai screening selanjutnya, yaitu Fecal Immunochemical Test atau FIT, merupakan tes screening berbasis rumah non-invasif untuk kanker kolorektal yang mendeteksi darah tersembunyi atau okultisme dalam tinja, khususnya dari bagian usus bawah. Tes ini lebih sensitif dan spesifik daripada tes darah okultisme tinja berbasis guaiac yang lebih lama, dengan lebih sedikit hasil positif palsu dan tidak ada pantangan makan sebelum pengujian. FIT direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun bagi individu dengan risiko sedang dan melibatkan pengumpulan sampel tinja di rumah menggunakan kit, kemudian mengirimnya ke laboratorium untuk dianalisis. Bukti menunjukkan bahwa menyelesaikan screening FIT dikaitkan dengan pengurangan signifikan dalam mortalitas kanker kolorektal, sekitar 33% risiko kematian secara keseluruhan lebih rendah, dengan manfaat yang lebih besar untuk kanker di usus besar dan rektum kiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dania Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnostik dari kolorektal karsinoma. Untuk gejala kanker kolorektal itu cukup bervariasi tergantung lokasi dan ukuran tumornya, di mana gejala yang paling sering mendorong pasien datang dan dilakukannya kolonoskopi adalah pendarahan rektal yaitu sekitar 37%, nyeri perut sekitar 34%, dan anemia 23%. Tumor yang terletak di sisi kiri usus besar biasanya menimbulkan gangguan defekasi seperti perubahan pola BAB, sedangkan tumor di sisi kanan seringkali menimbulkan anemia karena pendarahan kronis. Pemeriksaan fisik juga penting, terutama pemeriksaan abdomen dan rektal untuk mengevaluasi adanya massa, nyeri tekan, atau gangguan pada sfinkter. Untuk menegakkan diagnosis, kolonoskopi adalah pemeriksaan utama karena sensitivitasnya cukup tinggi, apalagi jika dilakukan oleh operator berpengalaman dengan persiapan yang baik. Biopsi multiple dan tattooing lesi disarankan untuk memudahkan identifikasi selama tindakan pembedahan. Selain itu, pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap, fungsi hati, zat besi, dan tes koagulasi penting dilakukan terutama untuk menilai adanya anemia. Terakhir, penilaian kadar CEA atau Carcinoembryonic Antigen juga dilakukan karena bisa mencerminkan prognosis dan berguna untuk memantau kekambuhan setelah terapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nyaman Faira Geosasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya akan menjelaskan terkait dengan terapi dari kanker kolorektal. Jadi kanker kolorektal itu sendiri merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi di dunia dan penyebab kematian kanker kedua yang ada di dunia. Jadi kanker kolorektal ini merupakan salah satu keganasan yang berasal dari kolon ataupun rektum, yang dimana sampai saat ini seiring dengan berkembangnya zaman, maka terapi terhadap kanker kolorektal itu pun juga semakin berkembang dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dari pasien dengan kanker kolorektal
kolorektal. Meskipun sampai saat ini belum ada obat yang mampu secara ampuh menghilangkan atau menyembuhkan kanker kolorektal itu sendiri, tetapi terdapat beberapa macam terapi yang mampu untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi akibat kanker kolorektal. Terapi ini sangat bergantung pada kondisi dari pasien itu sendiri. Operasi dan kemoterapi merupakan salah satu pengobatan utama untuk kanker kolorektal. Jadi beberapa terapi untuk kanker kolorektal itu adalah yang pertama ada terapi endoskopi. Nah, terapi endoskopi ini efektif dilakukan untuk kanker kolorektal yang stadium awal. Jadi kanker kolorektal T1 ini dapat diterapi dengan teknik resesi mukosa endoskopik en bloc yang memungkinkan analisis lebih detail oleh ahli patologi untuk menilai gambaran risiko tinggi baik dari kedalaman invasi submukosanya, diferensiasi invasi limfatik dan tumor bundling, serta menentukan batas lateral serta profundanya. Selanjutnya yang kedua, kemoterapi. Nah, kemoterapi ini seperti yang sudah biasa kita dengar, bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien dengan cara menghentikan perkembangan dari kanker, perawatan paliatif, serta perawatan lanjutan rokoregional bagi beberapa pasien. Nah, sebelum dilakukannya kemoterapi, maka perlu dilakukan pencegahan dari efek toksik obat kemoterapi dengan melakukan uji fungsi hati, fungsi ginjal, dan darah lengkap untuk memantau efek sampingnya. Nah, kemoterapi sendiri itu ada dua, yaitu ada kemoterapi neoadjuvan dan kemoterapi adjuvan. Kemoterapi adjuvan ini merupakan bertujuan untuk meningkatkan hasil operasi pada kanker kolorektal stadium lanjut dengan mengecilkan ukuran tumor, mengendalikan penyebaran metastasis, dan juga menilai respon tumor terhadap kemoterapi langsung. Dan kemoterapi neoadjuvan ini dilakukan sebelum dilakukannya operasi atau pembedahan. Selanjutnya kemoterapi adjuvan. Nah, kemoterapi adjuvan ini diberikan setelah operasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko kekambuhan dan meningkatkan prognosis pada pasien yang telah menjalani reseksi tumor sebelumnya. Baik, selanjutnya itu adalah terapi yang terakhir, itu ada terapi bedah. Nah, terapi bedah ini merupakan operasi. Jadi operasi ini merupakan terapi kualitatif untuk pasien pada pasien kanker kolorektal, terutama pada pasien yang udah ada di stadium lanjut dan pasien yang tumornya itu atau kankernya itu sudah menyebar atau bermetastasis. Jadi laparoskopi telah menjadi teknik yang standar untuk kanker kolorektal secara global. Pada kasus darurat seperti obstruksi maupun perforasi akan memerlukan dekompresi melalui kolostomi atau pemasangan stent secara endoskopik dengan pertimbangan cermat untuk memudahkan pengobatan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Taya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kolorektal karsinoma adalah kanker kolon dan rektum yang menempati posisi ketiga kanker terbanyak di Indonesia dengan prevalensi 11,5%. Penyakit ini disebabkan mutasi gen APC, KRAS, dan inaktivasi TP53 dipicu faktor risiko seperti disbiosis mikrobiota, hipertiroidisme, dan makanan ultraproses melalui mekanisme inflamasi kronis. Manifestasi klinis umumnya asimptomatik pada stadium awal. Gejala meliputi feses berdarah dan berlendir, obstruksi usus, perubahan pola BAB, dan kelelahan. Pada stadium lanjut ditandai dengan kaksesia, anemia, dan penurunan berat badan drastis. Deteksi dini menggunakan kolonoskopi sebagai standar emas dengan sensitivitas 94-95%, sigmoidoskopi fleksibel, biomarker DNA SFRP2 dengan sensitivitas 91%, dan fecal immunochemical test atau FIT. Diagnosis definitif memerlukan kolonoskopi dengan biopsi untuk konfirmasi histopatologis. Untuk penata laksanaannya disesuaikan dengan stadium, terapi endoskopi untuk stadium awal atau T1, kemoterapi neoadjuvan sebelum operasi, bedah laparoskopi sebagai terapi kuratif, dan kemoterapi adjuvan untuk mencegah kekambuhan. Lalu saran, melihat beratnya dampak kanker kolorektal di Indonesia dan banyak pasien terdiagnosis saat penyakit sudah lanjut, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam program screening. Pemerintah dan penyedia layanan kesehatan sebaiknya lebih gencar melakukan edukasi tentang faktor risiko, gejala awal, dan pentingnya deteksi dini melalui berbagai metode screening yang tersedia. Misalnya, fecal immunochemical test atau FIT adalah pilihan non-invasif yang mudah, sementara kolonoskopi dan sigmoidoskopi cocok untuk individu dengan risiko tinggi. Selain itu, pendekatan screening berbasis risiko atau risk-adapted screening bisa jadi cara yang lebih efisien dalam menyalurkan sumber daya, dengan mendahulukan mereka yang punya riwayat keluarga atau gaya hidup yang beresiko. Penelitian lebih lanjut tentang biomarker metilasi DNA SFRP2 pada sampel feses juga perlu didukung untuk menemukan metode deteksi dini yang lebih akurat. Bagi para profesional kesehatan, pemahaman mendalam mengenai kriteria diagnosis dan berbagai pilihan pengobatan, termasuk kemoterapi sebelum dan sesudah operasi, serta tindakan bedah dan sangatlah penting untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sekian dari presentasi SGDB 1, saya ucapkan terima kasih.